Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk semua dukungannya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih banyak. Tanpa dukungan kalian, channel saya ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Cuaca lagi dingin sekali. Hujan dari tadi pagi nggak reda-reda teman-teman. Saya kali ini akan membawakan cerita. Jadi ini teman saya. Kalian udah pernah mendengar belum seorang manusia menikah dengan kaum jin? Nah, jadi teman saya ini benar-benar mengalaminya. Jadi dia itu apa yang dia minta pasti kesampaian, tapi ada tapinya teman-teman. Ada sesuatu hal yang harus dibayar oleh dia gitu. Oke, untuk lebih tahu cerita selengkapnya, sekarang saya ceritakan. Saya mulai dari sekarang. Jadi teman-teman, namanya teman saya ini adalah Mas Andri. Mas Andri ini adalah salah satu ahli madya keperawatan. Jadi dia itu pernah sekolah perawat. Nah, tujuan hidupnya ini sangat mulia teman-teman. Dia pengen ada satu tempat buat pengobatan gratis untuk orang-orang yang nggak mampu gitu, buat pengobatan gratis bagi orang-orang yang nggak mampu. Dan dia sudah merintis nih teman-teman, sudah merintis. Pada akhirnya kan dia punya usaha sampingan jualan alat-alat kesehatan ini. Dari biayanya itu dari situ teman-teman. Nah, dilalahnya usaha yang dia rintis ini kolab, bangkrut, terus dia tidak tahu lagi harus nyari sumber pendanaan itu dari mana. Akhirnya Mas Andri ini juga orang ngerti juga teman-teman. Dia melakukan tirakatnya ini ke Gua Langse. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasanya Gua Langse ini berada di sepanjang pesisir pantai itu antara Parangkusumo dan Parangtritis teman-teman, adanya di situ. Jadi Gua Langse ini tempatnya ada di bibir pantai, tapi kita harus menuruni batu karang. Batu karang itu harus kita turunin dulu, baru kita akan, dan itu jalannya sangat terjal, sangat curam. Saya pernah ke sana. Bismillahirrahmanirrahim, minum dulu. Nah, Mas Andri ini di situ selama 15 hari. 15 hari Mas Andri berada di situ. Di hari ke-9 dia bertemu dengan seseorang laki-laki memakai baju putih semua. Ditanyalah Mas Andri ini teman-teman, kamu tuh mau ngapain di sini? Orang ngapain, kan ini tempat yang nggak bagus bagi kamu, kata si kakek ini begitu. Terus Mas Andri pun menjawab, saya hanya ingin mendapatkan uang dengan cara saya ingin membantu orang lain. Terus kakek ini berkata, niat kamu bagus, tapi cara kamu yang salah gitu. Terus Mas Andri ini bilang, saya tuh sudah nggak punya apa-apa Mbah, saya sudah tidak punya apa-apa dan saya tidak tahu harus kemana lagi. Apapun resikonya itu akan tetap saya jalanin Mbah, katanya gitu. Nah, akhirnya mbahnya ini bilang begini, ya wis lah, ya sudahlah, kalau kamu tidak bisa dikasih tahu ya lanjutkan saja tirakatmu, katanya. Mas Andri pun melanjutkan tirakatnya teman-teman. Nah, selang berapa hari itu godaannya juga banyak teman-teman. Namanya di Gua Langse itu yang digremetin ular lah, yang digremetin lipan,
itu udah sering Mas Andri lalui. Nah, hingga suatu ketika di malam ke-11 ini ada satu perempuan ini sangat cantik banget. Dia tuh goda Mas Andri ini dalam keadaan tirakat meditasi. Mas Andri ini diraba-raba, akhirnya terjadilah persetubuhan, teman-teman. Akhirnya terjadilah persetubuhan antara Mas Andri dengan si perempuan ini tadi. Itu perempuannya tuh cantik banget, teman-teman, cantik, luar biasa cantiknya. Setelah terjadi persetubuhan itu, perempuan ini berkata begini, Mas, kamu sekarang sudah jadi suamiku, maka aku harus melayani kamu, katanya gitu. Terus Mas Andri ini sadar bahwasanya apa yang diinginkan itu sudah kesampaian. Ditanyalah namanya, namamu siapa, katanya. Nah, katanya namanya Nawang Sari. Aku Nawang Sari, Mas. Terus Mas Andri nanya, lah terus apa yang bisa kamu berikan kepada saya? Nawang Sari ini berkata, saya akan memberikan kekayaan kepadamu, tetapi kamu tidak boleh menikah dengan perempuan lain selain saya, kata. Akhirnya teman-teman, karena keserakahannya Mas Andri untuk bisa mendapatkan uang dengan cara yang cepat, akhirnya dia tuh mengiyakan, iya aku sanggup rabi nggak nikah sama perempuan lain, hanya kamulah istri saya, katanya gitu. Nah, berjalannya waktu ini memang benar Mas Andri ini apa-apa jadi punya mobil, jadi kliniknya itu dia bisa mempekerjakan seorang dokter. Jadi memang itu pure, nggak ada dimintain uang sama sekali. Nah, seiring berjalannya waktu, normal lah ya, Mas Andri ini pengen punya keturunan. Akhirnya dinikahilah satu perempuan, namanya itu Mbak Siti. Nah, Mbak Siti ini dinikahin oleh Mas Andri ini. Mas Andri itu mungkin lupa atau mungkin sengaja akan perjanjian dengan Nawang Sari ini tadi, teman-teman. Mas Andri pun melangsungkan pernikahan. Dia menikah dengan Mbak Siti ini, hingga berjalan setahun 2 tahun ini Mbak Siti ini setiap hamil ini mesti keguguran dan terus keguguran. Nah, pada akhirnya Mas Andri ini bertemulah dengan Nawang Sari ini, bertanya, Nawang Sari, apa yang seharusnya saya lakukan adalah saya harus membina rumah tangga dengan perempuan dari bangsa manusia. Marah lah Nawang Sari, marah, teman-teman. Mas Andri katanya dicekek. Jadi ketika Mas Andri ini posisi begitu, dia berkata, posisinya, saya mohon maaf sudahi hubungan ini karena saya ingin membina hubungan dengan manusia, bangsa manusia. Nah, pada akhirnya si Nawang Sari ini tidak terima, teman-teman. Dia tidak mau melepaskan Mas Andri, dia tidak mau. Dan Mas Andri pun bilang begini akhirnya, kalau kamu tidak mau pergi dari saya, maka saya akan pergi dari kamu, katanya gitu. Ambil semua yang sudah menjadi hakmu, katanya. Saya akan menggalikan apa yang kamu berikan pada saya, kata. Nawang Sari pun marah, dia bilang begini,
Saya akan pergi dan saya tidak akan mengambil apa yang sudah saya berikan, akan tetapi saya akan terus mengikuti kehidupanmu. Kehidupanmu saya akan terus ikutin. Ketika kamu nanti akan punya istri, maka istri yang kamu nikahin itu akan mati, katanya gitu. Mas Andri pun nggak percaya, teman-teman, nggak percaya, nggak itu. Dan benar, walau alam mungkin takdir hidupnya memang sampai di situ atau bagaimana. Mas Andri ini nikah itu 3 kali. Yang istrinya yang keguguran itu kan memang dia cerai ya, minta cerai sama Mas Andri ini karena istrinya tuh berasa nggak nyaman. Nggak nyamannya itu Mas Andri itu ada satu kamar khusus ya untuk itu, untuk bersetubuh dengan si Jin ini tadi, si Nawang Sari ini tadi. Terus istri pertama itu minta cerai, akhirnya diceraikanlah dengan Mas Andri. Terus Mas Andri ini menikah dengan seseorang, itu orang Jepang. Nah, orang Jepang ini karena nggak bisa hamil, terus pisah lagi, pisah. Nah, istri yang ketiga ini, teman-teman, paham Pak deh? Istri Mas Andri yang ketiga ini meninggal. Meninggalnya itu dengan cara tidak wajar, teman-teman. Jadi biru semua, lebam semua badannya itu kayak orang habis digebukin tuh loh. Dan akhirnya 8 tahun yang lalu Mas Andri ini ketemu sama saya. Sekarang waktu ketemu sama saya tuh waktu itu udah umur 45 tahun. Umur 45 tahun saya bilang, Mas, sekarang sudahi, jangan membina hubungan pernikahan, jalani ini karmanya sampean, karma yang harus sampean jalani, karena apa yang menjadi keinginan sampean itu sudah terpenuhi beberapa tahun yang lalu, itu terpenuhi. Sekarang sampean itu hanya menerima karma dari segala apa yang sampean berbuat, saya bilang gitu. Akhirnya saya berusaha untuk memutuskan hubungan antara si Nawang Sari ini sama Mas Andri ini sudah saya putuskan dengan bantuan yang Lawu, yang Sampurnyowo. Saya putuskan Mas Andri itu sudah ibarat kata itu kayak diruqyah gitu loh, teman-teman, agar jinnya ini sudah tidak mendekatinya lagi. Dan berjalannya waktu beberapa bulan lalu Mas Andri ini telepon kepada saya, bilang bahwasanya, Dek, kayaknya umurku surat tua, umur saya sudah nggak panjang, saya mau pamitan. Nek ada salah kata nih, ya aku mohon dimaafkan, kata Mas Andri itu begitu. Terus saya bilang, oh jangan ngomong gitu Mas. Enggak, tapi saya kayaknya umurnya enggak panjang, Dok, kata gitu. Nanti satu saat kamu pulang main ke tempat saya, kata. Nah, seminggu yang lalu ini saya dapat telepon Mas Andri ini sedang sakit, jadi saya hanya mampu berdoa semoga dia itu segera mendapatkan obat dari sakitnya ini. Dan insya Allah nanti ketika saya pulang, saya masih ada umur, Mas Andri masih ada umur, nanti saya akan bikin konten, saya akan bikin video vlog dengan Mas Andri. Doakan umur saya sama umur Mas Andri panjang ya, teman-teman. Jadi kesimpulan dari cerita ini adalah kita boleh berandai-andai, akan tetapi kita harus mengukur kemampuan kita. Tidak harus ngoyo, tidak harus mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena apa? Karena manusia ini hanya bisa berandai-andai, tetapi Allah juga yang menentukan, gitu ya, teman-teman. Akhir kata, cukup sekian, teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya legowo nrimo ing pandum. Assalamualaikum teman-teman.